Apa yang tidak membunuhku, membuatku lebih kuat. Kalimat yang sudah sangat sering kita dengar tapi tidak pernah benar-benar tahu dari siapa. Yang menekankan bahwa apapun yang terjadi pada hidup sebenarnya tidak pernah seberat itu. Dan bisa membentuk kita untuk jadi lebih kuat. Jangan jadi lemah, dikatakan kepada kita berkali-kali yang biasanya kita dengar seperti nasihat biasa saja karena sudah terlalu sering didengar sehari-hari. Yang tidak kita tahu munculnya sebenarnya dari pria berkumis tebal, salah satu filsuf paling berpengaruh dalam sejarah, Friedrich Nietzsche. Nietzsche melihat orang-orang yang bahkan sudah ada di pinggir jurang, mereka yang terlilit hutang, reputasi buruk, korban musibah, korban penipuan, sakit parah, jatuh miskin, terkena tragedi mengerikan, kehilangan tujuan hidup, dan kemalangan-kemalangan yang lainnya, menendang mereka dari pinggir jurang jatuh ke dalam jurang, dan kemudian meneriaki mereka untuk berdiri dengan kaki mereka sendiri dari bawah jurang. Bagi Nietzsche, kelemahan menjadi berbahaya ketika tidak lagi hanya menjadi kondisi manusiawi. Ketika seseorang tidak mampu menjadi kuat, dia mulai menyebut kekuatan sebagai kejahatan. Ketika seseorang tidak mampu naik, dia mulai mengutuk mereka yang berada di atas. Ketika seseorang tidak mampu menciptakan hidupnya sendiri, dia mulai menciptakan moralitas yang membuat semua orang harus tetap rendah, harus tetap sama, harus tetap jinak. Nietzsche terlalu jauh dari zamannya. Dia mengkritik agama, bahkan mengatakan Tuhan telah mati dalam tulisannya, mengkritik moralitas, budaya, bahkan masyarakat itu sendiri, mengkritik cara kita membenci kehidupan karena tidak bisa menanggung kehidupan sendiri. Rasa takut, dendam, ketidakmampuan menghadapi dunia secara langsung dianggap mulia oleh semua orang dan itu membuatnya merasa murka. Nietzsche dalam karya-karyanya menulis seperti palu dan memukul semua nilai-nilai lama yang ada dalam kehidupan, moralitas, budaya, agama, negara, kemanusiaan, rasionalitas, apapun, memukul, menghancurkan satu persatu sampai runtuh. Dan berfilsafat dengan palu ini membuatnya sangat maju di zamannya, sampai-sampai menjadi yang paling berpengaruh di filsafat modern dan membentuk dunia modern itu sendiri. Namun, Nietzsche sering disalahpahami sebagai nihilis yang menikmati kehancuran, padahal dia justru melihat nihilisme sebagai penyakit besar manusia modern dan manusia seperti yang dia lihat sangat lemah dan tidak cukup kuat untuk menghadapi kemunculan nihilisme ini. Nihilisme berdiri di depan pintu, dari mana datangnya tamu yang paling mengerikan ini. Tapi apa maksudnya sebenarnya kekuatan di sini? Apa maksudnya dengan jangan jadi lemah? Kelemahan macam apa yang memang dimiliki manusia? Apakah Nietzsche memang menyuruh kita untuk menjadi brutal, jantan, dominan, egois atau apa? Apa maksudnya menanggung penderitaan? Bagaimana mungkin kita bisa jatuh ke dalam jurang dan tetap bangkit dari sana? Dalam video kali ini, sebagaimana video Ardianzi biasanya, kita akan membahas Nietzsche dan ide-idenya secara mendalam, bukan sebagai ajakan untuk menjadi kejam, bukan juga sebagai romantisasi penderitaan, tetapi sebagai salah satu upaya paling radikal dalam sejarah filsafat untuk memahami bagaimana kita bisa melampaui kelemahan sendiri sebagai bagian dari refleksi kita di waktu malam, dan berhenti untuk menjadi lemah. Friedrich Nietzsche lahir pada 15 Oktober 1844 di Röcken, Prusia. Ayahnya adalah seorang pendeta Lutheran. Sangat ironis melihat nantinya Nietzsche justru mengkritik agama dengan sangat keras. Nietzsche tumbuh dalam lingkungan religius yang ketat, penuh disiplin moral, penuh keyakinan terhadap Tuhan, kebenaran, dan tatanan dunia yang sudah ditentukan. Namun, kehidupan Nietzsche sejak awal dipenuhi kehilangan dan kehancuran. Ayahnya meninggal ketika Nietzsche masih sangat kecil, disusul oleh adiknya. Nietzsche dibesarkan oleh perempuan-perempuan dalam keluarganya, ibunya, neneknya, dan saudara perempuannya, dalam suasana yang sangat berbeda dari dunia keras yang nantinya ia tulis yang terkesan maskulin. Nietzsche adalah anak yang cemerlang, masuk ke sekolah elit Schulpforta, lalu melanjutkan studi filologi klasik di Bonn dan Leipzig. Pada usia 24 tahun, dia sudah diangkat menjadi profesor di Universitas Basel, pencapaian yang hampir tidak masuk akal untuk seseorang seusianya. Namun, pada akhirnya dia berhenti menjadi profesor, dan bukan karena alasan-alasan luhur seperti orang besar biasanya yang ingin mencapai mimpi lain, menemukan makna lain dalam kehidupan, kehilangan cintanya pada pendidikan, atau yang lainnya. Nietzsche berhenti karena dia sakit-sakitan dan tidak bisa lagi menanggung ritme akademik. Dia menderita sakit kronis, mulai dari migrain hebat, masalah pencernaan, dan kondisi fisik yang terus memburuk membuatnya hidup dalam kesakitan yang konstan, di mana kekuatan yang dia bicarakan ini, dia hidup sendirian, berpindah-pindah terus-menerus mencari iklim yang sedikit
sedikit lebih bisa ditoleransi oleh tubuhnya. Dari Swiss, Italia, hingga Prancis, Nietzsche sangat sensitif terhadap cahaya dan suara yang membuatnya menulis semua karya-karya besarnya, karya-karya yang nantinya membentuk tradisi filsafat setelahnya dan dunia modern itu sendiri dalam kondisi hampir buta. Nietzsche mengonsumsi banyak obat untuk menahan rasa sakit yang tidak pernah benar-benar hilang. Namun, dia tetap teratur dan rapi, seperti seseorang yang terasa mencoba mempertahankan kendali di tengah tubuh yang hampir hancur. Nietzsche berjalan kaki dalam jarak jauh berulang-ulang karena cuma itu aktivitas yang masih bisa dilakukan sepenuhnya. Dan dari sinilah, seperti pemikir hebat lainnya, dia melahirkan gagasan-gagasan besarnya. Kehidupan sosial yang dimiliki Nietzsche pun tidak jelas. Dia yang tidak punya ayah melihat semacam figur ayah di sosok komposer Jerman Richard Wagner, di mana Nietzsche menemukan sintesis di dalam Richard Wagner antara seni, mitos, dan kehidupan. Dan itu semua tertuang dalam karya awal Nietzsche, The Birth of Tragedy. Ketika Wagner nantinya berubah menuju nasionalisme Jerman dan Kristen, Nietzsche yang tidak suka dengan nasionalisme dan agama mulai melihat Wagner berubah, dan ini merusak hubungan mereka. Dan bahkan Nietzsche mengatakan Wagner sebagai manipulatif, oportunistik, dan lemah, dan juga mencaci-caci musiknya yang sebelumnya dia kagum-kagumi. Dan Wagner juga melontarkan banyak hal buruk tentang Nietzsche yang terlalu sensitif untuk dijelaskan. Setelahnya Nietzsche bertemu Salome pada tahun 1882 melalui temannya Paul Rée, yang kali ini adalah pertemuan dengan seseorang yang ia anggap setara secara intelektual. Salome itu muda, tajam, independen, dan tidak tunduk pada norma sosial yang Nietzsche sendiri kritik. Nietzsche yang terisolasi melihat ini sebagai kesempatan besar. Nietzsche melamarnya berkali-kali dan selalu ditolak, dan justru Salome malah dekat dengan temannya Paul Rée. Dampak dari semua penolakan ini membuat Nietzsche yang sudah terisolasi makin terisolasi dan menutup diri dari semua interaksi sosial. Di suratnya kepada saudarinya, dia mengatakan, "Aku benar-benar sendirian, tidak ada seorang pun yang memahamiku." Secara finansial, Nietzsche bergantung pada pensiun dari posisinya yang telah ia tinggalkan dan bantuan dari orang lain. Karya-karyanya yang isinya itu mengagumi dirinya sendiri dan mengkritik semua orang hampir tidak dikenal dan tidak pernah dibaca orang lain selama ia hidup. Nietzsche tidak memiliki pengakuan luas, tidak memiliki audiens besar. Dia sendiri menyadari hal ini dan sering menulis bahwa ia terlalu dini, bahwa dia berbicara kepada pembaca yang belum lahir. Pada usia 44 tahun segalanya berhenti. Nietzsche yang agung jatuh gila. Bagaimana mungkin salah satu pemikir paling besar dalam sejarah bisa jatuh dalam kegilaan? Dia jatuh di Turin setelah dikatakan melihat seekor kuda dipukul oleh kusir. Nietzsche berlari memeluk leher kuda itu dan kemudian roboh terjatuh. Nietzsche di masa ini juga menulis surat-surat delusi di mana dia mengatakan bahwa dirinya sendiri adalah dewa Dionysus yang tersalib, dan juga Napoleon mengatakan diri sendiri sebagai Tuhan. Setelah itu, Nietzsche tidak pernah menulis lagi. Sisa kehidupannya dihabiskan dalam kondisi gila, mentalnya runtuh total dan karyanya dikelola oleh saudarinya. Dan dari saudarinya inilah dikatakan bahwa dia melakukan distorsi dan membawa tulisan Nietzsche ke Nazi Jerman dan dijadikan sebagai tulisan ideologis sebagai justifikasi kengerian dari yang partai ini lakukan pada Perang Dunia Kedua. Bagaimana mungkin seseorang yang sakit kesepian, gagal dalam hubungan, dan hidup dalam kondisi rapuh, bahkan berakhir gila, berbicara tentang kekuatan, kehendak untuk berkuasa, dan manusia yang melampaui dirinya sendiri, berbicara untuk jangan jadi lemah? Bagaimana mungkin seseorang yang tidak memiliki kekuatan dalam arti konvensional justru menyerang kelemahan manusia? Dia menyuruh orang-orang untuk berhenti menjadi lemah, jadilah kuat, berani, lampaui diri sendiri dan nilai-nilai lama yang dimiliki, mencurigai belas kasihan, meragukan dan merombak seluruh moralitas dan apa yang kita pahami sebagai baik dan jahat, dan menolak segala bentuk kenyamanan yang membuat kita merasa cukup dengan diri kita sendiri. Dia mau kita untuk menjadi lebih keras, lebih tegas, lebih tidak tergoyahkan. Kontradiksi, hipokrisi, pembohong, penipu. Apa sebenarnya yang Pak Kumis ini coba katakan? Bagaimana mungkin seseorang yang tidak mampu menopang hidupnya sendiri justru menjadi suara yang paling keras dalam menolak kelemahan? Bagaimana mungkin seseorang yang hidup dalam keterbatasan justru menuntut kita untuk melampaui diri sendiri? Jika kekuatan adalah yang kita pahami sebagai stabilitas, dominasi, kekuatan fisik, keberhasilan sosial, punya teman banyak, punya pasangan, dan bisa mempertahankan kehidupan secara stabil dan bahagia, Nietzsche adalah orang terakhir yang kita minta nasihat mengenai kekuatan. Kecuali kalau kita bisa melihat, duduk sejenak dan memikirkan bahwa semua kehidupannya adalah penderitaan.
dan dia tidak menyerah dan mengeluh, tidak mengutuk kehidupan, tidak mengatakan bahwa dunia tidak adil, tidak mengatakan bahwa kelemahannya adalah kekuatan, ketidakmampuannya harus dihargai, keterbatasannya adalah nilai luhur. Nietzsche justru terus melawan dunia yang dia alami, sangat tidak mungkin berpikir dan terus menulis di kondisi yang dia miliki, dan dia tetap menulis meski tanpa audiens, menolak menyesuaikan diri dengan normalitas, dan di masa isolasi dan hampir gila pun di tahun 1886 sampai 1888, 2 tahun sebelum kejatuhannya, produktivitasnya meningkat secara ekstrim, seolah-olah ada dorongan untuk menuntaskan seluruh proyeknya sebelum tubuhnya benar-benar tidak mampu. Jadi, apa maksudnya jangan jadi lemah? Apa kelemahan yang sebenarnya dimaksud oleh Nietzsche ini? Bagaimana yang dia maksud dengan manusia lemah ini? Nietzsche dalam The Birth of Tragedy pertama kali menunjukkan bagaimana manusia yang lemah merespons terhadap kehidupan yang brutal, tidak rasional, tragis, dan penuh penderitaan dengan menjelaskan bahwa manusia dalam sejarah memiliki 2 prinsip yang selalu ada, Apollonian dan Dionysian, 2 dewa Yunani yang digambarkan selalu bersandingan karena selalu bertentangan. Yang Dionysian dari Dionysus adalah hidup itu sendiri, rasa sakit, kehilangan, kekacauan, hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Ini seperti kejadian nyata yang berat, tanpa struktur, tanpa makna jelas, hanya terasa berat dan bisa membuat kita hancur. Yang Apollonian dari Apollo adalah cara kita membentuknya. Kita jadikan cerita, kita beri alur, kita beri tokoh, kita pahami apa yang terjadi. Ini seperti ketika pengalaman hidup diubah menjadi film, novel, atau bahkan sekedar cerita yang bisa kita ceritakan kembali. Tragedi muncul ketika 2 hal ini digabung. Penderitaannya tetap ada, Dionysian, tapi sekarang punya bentuk, Apollonian. Kalau kita mengalami sesuatu yang sangat buruk secara langsung, itu terasa sangat menghancurkan dan menyedihkan. Tapi kalau kita melihat cerita dengan kejadian yang sama dalam film, novel, sastra, atau bentuk cerita apapun, tiba-tiba kita bisa menontonnya sampai selesai, bahkan bisa merasa ceritanya itu indah atau dalam. Hanya sebagai fenomena estetis, keberadaan dan dunia dapat dibenarkan secara abadi. Ambil contoh seperti Oedipus Rex, karya Sophocles. Ceritanya sangat brutal. Oedipus tanpa sadar membunuh ayahnya dan menikahi ibunya sendiri. Ketika Oedipus mengetahui kebenaran itu, ia menghancurkan dirinya sendiri. Ini adalah Dionysian, kenyataan yang kacau, menyakitkan, dan tidak adil. Tapi tragedi ini tidak diceritakan secara liar. Ada struktur cerita, ada dialog, alur pengungkapan yang perlahan. Itu adalah Apollonian. Karena ada bentuk ini, penonton, pendengar, pembaca, atau siapapun itu bisa menyaksikan sesuatu yang sebenarnya mengerikan dan merasa itu menarik. Tragisnya, contoh lain seperti Agamemnon yang kembali dari perang Troya setelah sebelumnya mengorbankan putrinya sendiri, Iphigenia. Agamemnon kemudian dibunuh oleh istrinya, Clytemnestra, sebagai balas dendam. Siklus kekerasan ini tidak berhenti di sana, terus berlanjut ke generasi berikutnya. Balas dendam di sini dan balas dendam di sana. Dan bentuk balas dendam yang tidak memiliki akhir ini, kekerasan melahirkan kekerasan dan tidak ada prinsip moral sederhana yang bisa memutusnya. Tetapi Aeschylus, penulis tragedi ini, tidak menyajikannya sebagai kekacauan mentah. Ada struktur trilogi, ada chorus yang memberi ritme, ada pengaturan adegan yang sistematis. Ini adalah Apollonian. Justru karena bentuk ini, penonton dapat melihat pola dalam kekacauan dan merasakan sendiri tragedinya. Mirip ketika kita menonton film yang berat, kita melihat penderitaan tetapi tetap bisa bertahan karena ada struktur yang membuatnya bisa dipahami dan dirasakan tanpa menghancurkan kita. Tidak harus ada film ending, film juga tidak harus memiliki durasi selamanya, dan orang-orang di dalamnya tidak harus memiliki kebaikan hati yang sangat mulia. Dan justru karena itu, film yang dirasakan menjadi lebih bagus dan kita bisa melihat bahwa memang kehidupan seperti itu. Manusia lupa melakukan ini. Menurut Nietzsche, terjadinya justru ketika Socrates, bapak filsafat itu sendiri, muncul. Keseimbangan dari keteraturan Apollo dan kekacauan dari Dionysus hancur. Dunia tidak lagi bisa diterima sebagai sesuatu yang tragis, tapi harus dijelaskan, dibenarkan, dan dikontrol. Manusia mulai menuntut bahwa hidup harus masuk akal agar bisa diterima. Jadi, manusia yang awalnya menghadapi realitas sebagaimana adanya, jadi harus mengkondisikan realitas agar bisa ditoleransi. Tragedi Yunani adalah salah satu bukti bahwa bentuk kehidupan yang lebih kuat pernah ada. Sementara manusia modern dengan seluruh rasionalitasnya justru bergerak menjauh dari kekuatan tersebut. Disinilah kelemahan manusia, membuat ilusi dengan menciptakan sistem rasional, moral, dan estetis untuk menutupi kehidupan sebagaimana adanya. Hasilnya adalah manusia dan kehidupan yang teratur tapi rapuh. Sedikit kesalahan saja dalam kehidupan sehari-hari bisa membuat kesedihan mendalam dan keinginan untuk mengakhiri segalanya.
Dalam Human All Too Human, Friedrich Nietzsche mulai membedah manusia secara langsung, tanpa simbol, metafora, atau mitos para dewa. Nietzsche menunjukkan dalam pemikiran manusia bahwa apa yang kita anggap sebagai sesuatu yang tinggi, moralitas, kebenaran, agama, bahkan cinta sekalipun, sebenarnya tidak berdiri di atas dasar yang murni, suci, atau mulia, melainkan berasal dari kondisi kita yang rapuh, terbatas, dan penuh kebutuhan. Nietzsche melihat bahwa manusia tidak hidup langsung di dalam realitas, tetapi di dalam lapisan-lapisan makna yang kita ciptakan sendiri. Kita memberi nama pada sesuatu lalu menganggapnya benar. Kita menciptakan moral lalu menganggapnya universal. Padahal semua itu lahir dari kebutuhan kita untuk merasa aman, untuk memahami dunia, dan untuk menghindari ketidakpastian. Apa yang disebut baik sering hanya berarti sesuatu yang menguntungkan atau membuat hidup lebih tertata. Apa yang disebut benar sering hanya berarti sesuatu yang sudah terbiasa dan tidak mengganggu. Contoh sederhananya adalah label kerja keras itu baik yang sering dianggap nilai mutlak, tapi dalam praktiknya baik di sini sering berarti berguna bagi sistem. Orang yang bekerja keras dihargai karena produktif, bagus untuk perusahaan, dan memperbanyak uang investor, bukan karena nilai moral yang benar-benar universal. Bahkan kalau berlebihan, kerja keras bisa dengan mudah merusak diri sendiri. Tapi karena sudah dianggap baik, orang tetap melakukannya tanpa mempertanyakannya. Bahkan beberapa orang menyombongkannya. Ketika seseorang mengatakan hidup ini sudah ada rencananya atau semua memang ada maknanya, pernyataan-pernyataan seperti itu adalah cara untuk menahan ketidakpastian yang memang tidak pernah kita ketahui. Kenyataannya, kehidupan tidak punya arah, tidak ada keadilan dan alasan yang jelas kenapa seseorang bisa terpuruk dan yang lainnya tidak. Tapi kalau saja takdir, makna, dan tujuan hidup itu tidak ada makna dari semuanya, atau setidaknya tidak lagi dipercayai, orang-orang menurut Nietzsche tidak akan bisa bertahan. Yang dibalut Nietzsche saat ini adalah keyakinan kita selama ini hanyalah hasil dari kebiasaan, bahasa, dan perspektif. Kebenaran adalah sesuatu yang terbentuk dari cara manusia melihat dunia. Moralitas adalah hasil dari sejarah, kekuasaan, dan kebutuhan kelompok. Bahkan hal-hal yang paling personal seperti cinta pun tidak lepas dari dorongan psikologis atau biologis yang sadar atau tidak sadar sangat berpengaruh. Manusia menderita begitu hebat di dunia ini sehingga ia terpaksa menciptakan kebohongan. Kelemahan manusia berlapis. Yang pertama adalah karena tidak mampu menghadapi realitas, dan juga yang kedua karena kita harus menciptakan sistem untuk melindungi diri sendiri dari realitas itu. Sistem ini membuat hidup terasa lebih jelas dan teratur memang, tetapi tidak benar-benar kuat karena hampir seluruh sistem ini bergantung pada keyakinan yang tidak pernah diuji sepenuhnya. Selama semuanya berjalan sesuai harapan, sistem itu terasa kokoh, tetapi ketika realitas tidak sesuai, ketika nilai yang diyakini runtuh, ketika makna yang dipegang hilang, kita menjadi tidak siap, tidak terbiasa melihat hidup tanpa struktur yang diciptakan sendiri. Dengan memahami bahwa banyak hal adalah konstruksi, manusia bisa mulai melihat dirinya dengan lebih jujur. Jangan lagi bergantung sepenuhnya pada ilusi yang menenangkan. Jangan jadi lemah dan mulailah berani untuk melihat bahwa banyak dari yang kita pegang hanyalah buatan sendiri. Dalam Beyond Good and Evil, Friedrich Nietzsche bergerak lebih dalam ke struktur dasar berpikir itu sendiri. Yang disarang sekarang bukan hanya isi pemikiran apa yang disebut baik dan jahat, tapi juga yang melampaui baik dan jahat. Mekanisme yang memungkinkan klaim-klaim itu muncul dan dipercaya. Dengan melihat para filsuf, penjaga objektivitas sebagai justru penyebab dari semua kelemahan ini dari awal. Setiap sistem filsafat dalam pembacaan Nietzsche bukan penalar netral, tetapi ekspresi tertentu dari manusia, mau itu dorongan hidupnya, kondisi psikologisnya, atau bahkan ketakutannya. Disinilah palu Nietzsche mulai memukul kepala seluruh filsuf-filsuf paling besar yang sudah membentuk dunia sebelumnya, mulai dari Plato, Descartes, Spinoza, dan bahkan Immanuel Kant. Pemikir macam apa yang tidak hanya berani membaca, tapi juga mengkritik dan menghancurkan seluruh sistem-sistem kompleks dan hampir sempurna yang mereka miliki. Perlahan-lahan menjadi jelas bagiku bahwa setiap filsafat besar sejauh ini adalah pengakuan diri dari penciptanya dan semacam memoir yang tidak disengaja dan tidak disadari. Plato dan seluruh pengikutnya dalam tradisi Platonisme yang menetapkan dasar realitas pada dunia ideal dipukul oleh Nietzsche dengan palu dan mengatakan bahwa mereka adalah titik awal dari semua kesalahan besar dalam filsafat barat. Karena dalam pemikiran Plato terjadi pemisahan antara dunia nyata dan ideal yang Plato dapatkan setelah pertentangan yang dia sadari bahwa dunia selalu berubah. Namun pengetahuan dan nilai tidak pernah bisa dibangun di atas perubahan dan harus bersifat tetap.
Karena setiap menamai sesuatu seperti ini adalah X, mau itu sesederhana batu atau sekompleks keadilan, semuanya akan terus berubah. Batu itu bisa saja terkena hujan dan mengalami perubahan dalam bentuknya dan membuatnya tidak sama. Dan keadilan bisa terus berubah tergantung kondisi, situasi, dan siapa yang mendefinisikan keadilan itu sendiri. Harus ada ide mengenai keduanya yang selalu sama, meski di dunia sendiri tidak sama, dan ide itu berada di dunia ide. Namun konsekuensinya justru membuat dunia indrawi yang terus berubah ini sebagai lebih rendah daripada dunia ide yang entah di mana. Bagi Nietzsche, ini bukan titik di mana Plato mendapatkan pencerahan dan menemukan titik tengah dari ketegangan mengenai realitas, tapi justru kelemahan dan ketidakmampuan Plato yang tidak bisa menerima bahwa dunia memang berubah, tidak stabil, dan penuh kontradiksi. Selanjutnya, Nietzsche menyerang René Descartes dan rasionalisme yang menetapkan dasar realitas pada pikiran, terutama pada klaim cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada, yang sebelumnya Descartes dapatkan dengan meragukan semuanya sampai tiba pada satu titik bahwa meragukan itu sendiri tidak bisa lagi diragukan karena proses meragukan itu benar-benar terjadi, yang berarti ketika meragukan dia sedang berpikir, dan kalau dia berpikir berarti dia ada, cogito ergo sum. Namun Nietzsche dengan palunya mulai mempertanyakan sesuatu yang selama ini dianggap paling dasar. Apakah benar ada aku yang tetap di balik setiap pikiran? Kita mengatakan aku berpikir, aku ingin, aku memutuskan, seolah-olah selalu ada satu pusat yang stabil yang menjadi sumber dari semua itu. Bahasa memaksa kita menyusun dunia dalam bentuk subjek dan predikat. Tapi apakah memang benar ada? Pikiran selalu muncul, berganti dan menghilang tanpa si aku ini benar-benar mengendalikan. Bagaimana mungkin itu bisa menjadi dasar dari realitas? Ini berlanjut ke Spinoza yang juga dalam tradisi rasionalisme. Nietzsche menghargai kekuatan intelektual Spinoza yang memang sangat hebat bisa membuat sistem filsafatnya. Namun justru karena sistem filsafatnya sangat rapi ini terlihat bahwa itu adalah ekspresi dari dorongan hidupnya yang ingin rasional, tertata dan harmonis, yang membuat dunia yang dia gambarkan tergambarkan seperti itu. Bisa saja harmoni total dalam tatanan logika dan matematika Spinoza mengenai dunia justru adalah caranya sendiri untuk menenangkan diri di hadapan realitas yang sebenarnya penuh ketegangan, konflik, dan ketidakpastian, diubah dengan rasio dengan terstruktur hanya agar terasa damai dan aman. Berlanjut lagi, Nietzsche memukul para ilmuwan dan positivis yang merasa bebas dari nilai dan melihat dunia seobjektif mungkin. Tapi ini pun ilusi. Sains dari awal sudah beroperasi dari asumsi-asumsi bahwa kebenaran itu bernilai, keobjektifan itu lebih baik, dunia bisa dipahami secara rasional, di mana asumsi-asumsi yang mendasari ini tidak pernah ditanyakan oleh sains. Kenetralan macam apa yang memulai sesuatu dengan nilai-nilai tertentu dan tidak pernah mempertanyakan nilainya sendiri. Gagasan tentang kebenaran murni mulai runtuh, pikiran tidak pernah berdiri sendiri dan selalu terikat pada tubuh, pada insting, pada kebutuhan untuk mempertahankan cara hidup tertentu. Ketika seseorang menyatakan bahwa sesuatu itu benar, yang sering terjadi adalah legitimasi terhadap dirinya sendiri, terhadap bagaimana cara dia sendiri hidup, terhadap struktur nilai yang menopangnya, terhadap dorongan-dorongan psikologis yang dia miliki dari awal. Ini membuat kritik Nietzsche menjadi lebih radikal. Manusia tidak hanya hidup dalam moral yang dikonstruksi, tetapi juga dalam pola berpikir yang tidak pernah disadari sebagai konstruksi. Dalam On the Genealogy of Morality, konsep kelemahan menjadi jauh lebih tajam dan konkret. Nietzsche mulai menjelaskan bagaimana sistem-sistem nilai yang dari tadi kita bahas terbentuk secara psikologis dari ketidakmampuan manusia menghadapi penderitaan secara langsung. Konsep pertama adalah resentment, kebencian dalam bentuk emosi tak tertahan, tidak bisa dilampiaskan, tidak bisa diubah menjadi tindakan, lalu berbalik menjadi penilaian moral. Orang yang tidak mampu membalas, tidak mampu bertindak, atau tidak mampu mengubah kondisinya, akhirnya menciptakan cara lain untuk menang. Ia mulai mengatakan bahwa yang kuat itu jahat, yang berkuasa itu buruk, yang menikmati hidup itu salah. Dari resentimen ini muncul pembalikan nilai. Dalam masyarakat yang lebih kuat, yang Nietzsche sebut sebagai moralitas Tuhan, baik berarti kuat, berani, mampu, hidup dengan penuh afirmasi. Tapi dalam moralitas yang lahir dari resentimen, semua itu dibalik. Yang lemah, yang menderita, yang tidak berdaya justru disebut baik, sementara yang kuat disebut jahat. Strategi psikologis untuk mengubah posisi dari bawah langsung ke atas tanpa benar-benar mengubah kondisi. Ajaran agama menurut Nietzsche seperti yang dia lihat di zamannya, melihat bahwa ajaran seperti mengasihi musuh justru muncul dari ketidakmampuan untuk membalas. Dan daripada seseorang mengatakan bahwa aku tidak bisa, lebih baik mengatakan dan meyakini bahwa aku memilih
untuk tidak membalas karena itu tidak baik secara moral, membuat kelemahan dan ketidakmampuan tiba-tiba menjadi kemuliaan. Penjelasan paling jelas dari konsepnya ini ada di fabel Aesop berjudul The Fox and the Grapes. Ceritanya sederhana, seekor rubah melihat anggur yang tampak segar dan matang. Rubah itu menginginkannya, mencoba melompat berkali-kali tetapi tidak berhasil terus-menerus. Anggurnya terlalu tinggi. Pada akhirnya, rubah itu pergi dan berkata bahwa anggur itu asam dan tidak layak untuk diambil dari awal. Padahal dia menginginkannya dan mungkin saja masih menginginkannya. Bentuk balas dendam ini adalah penciptaan konsep baru beserta bentuk penilaian yang baru. Jahat digunakan untuk merujuk pada kehidupan yang dijalani oleh para tuan yang mereka sebut sebagai baik, tetapi digunakan dengan makna yang penuh penolakan. Inilah yang Nietzsche sebut sebagai moralitas budak. Bukan berarti secara literal budak, tetapi cara berpikir yang lahir dari ketidakberdayaan. Moralitas ini membuat penderitaan terasa bermakna, kelemahan terasa mulia, dan ketidakmampuan terasa seperti pilihan moral. Manusia alih-alih menghadapi penderitaan secara langsung, justru sering mengubahnya menjadi nilai. Tidak mampu membalas lalu menyebut diri sendiri sebagai baik karena sudah memaafkan. Tidak mampu bertindak lalu menyebut dunia jahat dan tidak adil. Tidak mampu menerima realitas lalu menciptakan moral yang membuat kondisinya terasa benar. Hidupnya tampak bermakna karena jauh dari kehidupan nyata itu sendiri. Namun setelah membongkar bagaimana manusia menciptakan nilai dari ketidakmampuan, mencoba memukul gagasan-gagasan besar manusia dengan palunya, mencari tahu apakah itu sebenarnya kosong atau berisi, mau itu moralitas, rasio, agama, sains, yang lebih diperdalam dalam tulisannya nanti Twilights of the Idols, Nietzsche melihat ada kekosongan jika berhenti. Jika kita terus hidup dengan cara ini, maka kita akan selalu bergantung pada ilusi, menilai ulang dunia setiap kali tidak mampu menghadapinya secara langsung. Karena itu, konsekuensi dari seluruh pemikirannya adalah menuntut sesuatu yang lebih radikal. Manusia harus berhenti hidup secara reaktif. Selama kita hanya mengubah nilai untuk menyesuaikan diri dengan keterbatasannya, kita tidak pernah benar-benar menghadapi hidup. Kita hanya akan terus mengelola kehidupan agar terasa lebih nyaman. Di titik ini menjadi jelas bahwa yang dibutuhkan bukan sistem nilai yang baru yang lebih benar, tetapi perubahan dari cara manusia berdiri di dalam hidup itu sendiri. Berhenti menjadi lemah dan mulai jadi kuat. Dalam The Gay Science, pernyataan paling terkenal Nietzsche muncul. Tuhan telah mati, Tuhan tetap mati, dan kita yang telah membunuhnya. Banyak yang menganggap ini sebagai ucapan ateisme, tetapi implikasinya jauh lebih luas daripada itu. Karena yang runtuh bukan hanya nilai dalam kepercayaan religius, tetapi seluruh kerangka yang selama ini memberikan orientasi pada kehidupan manusia. Nihilisme, ketiadaan nilai seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, terjadi. Dunia dan kehidupan tetap ada, tetapi semua nilai yang menutupinya agar kita semua merasa nyaman. Semua hal normatifnya, mulai dari kebenaran, moralitas, dan yang lainnya, mulai menghilang, yang membuat tidak ada lagi titik referensi yang menjelaskan mengapa hidup harus dijalani atau kemana kehidupan harus maju dan apa yang harus dilakukan setelahnya. Bagaimana kita akan menghibur diri kita sendiri, para pembunuh dari segala pembunuh? Apa yang paling suci dan paling berkuasa dari semua yang pernah dimiliki dunia telah berdarah sampai mati di bawah pisau kita. Siapa yang akan membersihkan darah ini dari kita? Nietzsche melihat bahwa manusia yang lemah akan kehilangan gravitasi internalnya. Dengan banyak sekali manusia yang masih bergerak tidak dengan arah yang jelas, mereka menjadi pasif dan lemah. Namun Nietzsche menuntut untuk mereka yang kuat untuk hidup dengan berbahaya di dunia tanpa metafisika atau fondasi ini, tidak lagi bersembunyi di balik nilai-nilai apapun dan menghadapi realitas secara langsung dan mengambil risiko penuh atas eksistensinya sendiri, melawan skeptisisme dari dalam diri sendiri dan mengatasi diri dari konflik internal. Kebenaran yang sebelumnya murni dan objektif disadari bahwa sebenarnya dia bekerja secara perspektif dan tahu kapan harus diciptakan atau dihancurkan. Manusia yang kuat dalam pandangan Nietzsche tidak hanya memegang satu pandangan sebagai pijakannya dalam hidup, tapi justru mampu memegang banyak sekali perspektif sekaligus tanpa runtuh. Dan kehidupan bukanlah sesuatu yang harus dibenarkan secara moral atau rasional, tetapi sesuatu yang dibentuk. Manusia yang kuat adalah seniman terhadap dirinya sendiri, mampu dan mau menyusun, mengarahkan, menggayakan orientasi kehidupannya sendiri, hidup dengan khas tanpa harus terus bereaksi terhadap dunia, menjadi proyek
bagi diri sendiri. Di sini jugalah konsep awal Nietzsche menguji kekuatan manusia muncul, eternal recurrence, di mana secara simbolis setan muncul dan berbisik ke telinga kita masing-masing bahwa kehidupan ini, kehidupan yang sudah kita jalani, sedang kita jalani dan akan kita jalani ini, yang satu-satunya ini harus diulang terus-menerus untuk selama-lamanya. Apakah kita akan sanggup menerimanya? Jika tidak, kita masih lemah dan menolak kehidupan, dan baru mencapai bentuk terkuat afirmasi kehidupan ketika benar-benar berani menjawab iya, yang berarti segala penderitaan, segala rasa sakit, segala tangis dan tawa, segala kerusakan, segala nafas dari lahir sampai mati diulang terus-menerus selama-lamanya. Ia membuat penerimaan atas ini menunjukkan bahwa kehidupan yang telah diiyakan dari internal, terlepas dari syarat eksternalnya bagaimana, sebuah afirmasi terhadap kehidupan. Thus Spoke Zarathustra adalah tulisan Nietzsche yang penuh simbolik dan nada religius. Tidak tahu apakah dia memang mengagumi gaya tulisan ini atau justru sebaliknya, sedang mengejek. Di sini berpusat dari tokoh Zarathustra yang berasal dari agama Zoroaster, namun diubah di sini menjadi simbol dari seseorang yang bijak dan turun kembali setelah menghabiskan waktu soliternya di atas bukit. Turun membawa satu pesan kepada manusia yang sudah kehilangan makna. Jadilah Ubermensch, manusia super. Ubermensch adalah lawan langsung dari The Last Man, manusia terakhir, tipe manusia yang memilih kenyamanan daripada pertumbuhan, stabilitas daripada risiko, manusia yang setelah tahu dunia tidak memiliki makna, memilih untuk menjadi pasif dalam stagnansi. Contoh sederhana modernnya mungkin seperti terkurung di atas sofa sendiri, menatap layar TV dengan pizza di tangan kiri dan HP di tangan kanan scrolling atau bermain game. Manusia harus mengatasi dirinya sendiri dengan menjadi Ubermensch, manusia super, arah manusia yang harus dituju. Nietzsche sendiri melalui Zarathustra menjelaskan 3 metamorfosis untuk mencapainya dengan pembahasan simbolik seperti biasanya, unta, singa, dan anak. Unta yang berarti tahap di mana manusia memikul nilai-nilai lama yang diwariskan dan dipaksakan kepadanya, moralitas, kewajiban, warisan, tradisi, budaya, apapun itu yang bukan dari dirinya sendiri. Unta kuat dalam menanggung semua nilai-nilai ini namun masih tunduk terhadap semuanya. Tahap selanjutnya adalah singa, tahap pemberontakan, tahap di mana manusia mulai mengatakan tidak ke nilai-nilai lama, melawan otoritas, melawan semua harus ini dan harus itu untuk semua hal dalam kehidupannya sendiri. Namun yang bisa dilakukan singa di sini masih menghancurkan, belum bisa menciptakan apapun. Baru di tahap akhir dan yang paling penting dari semua tahap ini, menjadi anak kecil. Cukup tidak intuitif untuk memikirkan bagaimana unta berubah ke singa dan tiba-tiba berubah menjadi anak kecil. Anak kecil yang dalam pikiran banyak orang lemah dan tidak bisa apa-apa. Namun Nietzsche melihatnya justru sebagai tahap terakhir karena mampu menciptakan nilai baru, mampu mengatakan ya secara spontan terhadap kehidupan. Nietzsche menjelaskan konsep the will to power, kehendak untuk berkuasa di sini semacam dorongan untuk menjadi kuat, bukan sedangkal mendominasi orang lain, merasa diri lebih tinggi daripada orang lain atau semacamnya. Karena semua itu masih bergantung pada validitas eksternal, tapi benar-benar mengatasi diri sendiri. Mengatasi diri yang berarti ada semacam dorongan dasar dari kehidupan itu sendiri untuk terus melampaui kehidupan itu sendiri, terdorong dan terdorong untuk menjadi lebih, mengekspresikan diri terus-menerus. Dan ini adalah proses yang berbahaya. Nietzsche sendiri menjelaskan, manusia adalah seutas tali yang direntangkan antara binatang dan Ubermensch, seutas tali di atas jurang, sebuah penyeberangan yang berbahaya, sebuah perjalanan yang berbahaya, sebuah menoleh ke belakang yang berbahaya, sebuah gemetar dan berhenti yang berbahaya. Mengatasi diri di sini adalah proses terus-menerus. Tidak ada yang namanya jati diri dan hanya menjadi satu, hanya menjadi seseorang dan berhenti di sana. Jati diri itu terus-menerus dibentuk lagi dan lagi, melampaui diri lagi dan lagi, berkali-kali mengatasi segala kelemahan, segala penderitaan, segala kebosanan, apapun itu, dan mengubahnya menjadi kekuatan. Konkretnya, benar-benar mengaudit kehidupan sendiri, mencari tahu mana bagian yang masih mencari legitimasi atau validasi eksternal, memutus itu, menghancurkannya, berhenti bergantung ke sana, membangun disiplin dari sana, mengubah relasi dengan penderitaan menjadi proses transformasi, proses perubahan, menciptakan nilai sendiri dengan benar-benar mengekspresikannya dan terus-menerus melakukannya dalam proses tanpa akhir. Ecce Homo adalah frasa Latin yang berarti lihatlah manusia itu. Nietzsche menulis semacam biografi diri sendiri dalam karyanya ini dan mengajak pembacanya yang belum lahir untuk melihat dirinya.
Apakah dia memang lemah seperti yang kita pelajari di awal, atau justru benar-benar kuat? Bagaimana mungkin manusia itu? Nietzsche menasihati kita semua untuk menjadi kuat ketika dirinya sendiri terlihat lemah seperti itu. Skimming karya ini pertama kali akan membuat kita merasa bahwa kegilaannya sudah pada bentuk paling jelas di sini. Karena karyanya ini tepat sebelum keruntuhannya menuju kegilaan di Turin. Karena judul-judul dari bukunya adalah Mengapa Aku Begitu Bijak, Mengapa Aku Begitu Cerdas, Mengapa Aku Menulis Buku Yang Begitu Baik dengan karya yang tidak dibaca siapapun. Memang belum ada pembacanya yang sudah lahir. Ini terasa sangat aneh. Namun kalau dilihat lagi, ini adalah bentuk afirmasi diri yang besar. Walaupun terasa ekstrim, tapi ini perasaannya terasa. Tidak ada moralitas kerendahan hati, tidak ada humbleness yang dari awal tidak dipaksakan darinya, dan tidak perlu legitimasi validasi pembaca luar untuk mengakui bahwa dia memang seperti yang dia ucapkan mengenai dirinya sendiri. Bijak, cerdas, dan menulis buku yang begitu baik. Tulisannya ini menjelaskan bahwa kehidupannya sendiri adalah semacam fenomena filosofis. Hidupnya diperlakukan seperti teks, dan teks diperlakukan sebagai ekspresi. Nietzsche mengevaluasi tulisan-tulisannya sebelumnya. Dia menjelaskan yang mana yang analitis dan yang mana yang afirmatif terhadap kehidupan. Meramal juga bahwa tulisan-tulisannya akan sangat mudah disalahartikan, dan memang benar. Gagasan Ubermensch-nya mudah disalahartikan sebagai kehendak untuk mendominasi orang lain atau superioritas sosial karena kerangka pemikiran manusia selalu berada pada kebutuhan eksternal, dan kekuatan selalu berarti dengan perbandingan pada orang lain. Tapi ini masihlah bentuk manusia terakhir yang selalu bergantung pada orang lain, bergantung pada legitimasi dan validitas dari luar. Kekuatan sejati kehendak berkuasa adalah yang muncul dari diri sendiri dan untuk diri sendiri, tidak membutuhkan legitimasi atau validasi dari luar dalam bentuk apapun. Nilai seharusnya berasal dari dalam, dan dari seluruh penderitaan yang dialami Nietzsche sendiri dalam kehidupannya, mulai dari penyakit, kesepian, kegagalan akademik karena tubuhnya, dan juga kegagalan sosialnya yang membuatnya hidup dalam kesendirian. Tidak pernah dia keluhkan dan jadikan masalah. Dia justru melihat segala penderitaannya ini sebagai kondisi yang memungkinkan kedalaman dari pemikirannya. Penderitaannya menjadi bahan untuk membentuk dirinya sendiri. Dia menjelaskan bahwa kualitas dari pikirannya sangat bergantung pada kondisi fisiknya, mulai dari iklim, makanan, kesehatan, bahkan ritme hariannya yang banyak berjalan kaki kemana-mana, yang membuat filsafat menjadi ekspresi dari kondisi kehidupannya sendiri. Nietzsche tidak hanya menerima hidupnya, tetapi merayakannya dengan semua kontradiksi, penderitaan, dan keanehannya. Ini adalah bentuk konkret dari afirmasi tanpa syarat yang sebelumnya diuji melalui eternal recurrence. Ini adalah bentuk afirmasi aktif paling tinggi, benar-benar menegaskan kehidupan di ambang berbahaya. Sepertinya cukup jelas bahwa Nietzsche sendiri sadar bahwa dia sedang berada di ujung kewarasannya dan tetap menerimanya dengan sangat penuh dengan mengakhiri karya terakhirnya ini. Di bagian akhir, dia menyebut dirinya sebagai takdir, semacam peran yang dia lihat sendiri sebagai sebuah kemungkinan yang akan menjadi titik balik sejarah, benar-benar menghancurkan sejarah lama dengan palunya, dan membangun fase baru dalam sejarah juga dengan palunya. Aku mengenal nasibku. Suatu saat nanti, namaku akan dikaitkan dengan sesuatu yang mengerikan, dengan sebuah krisis yang belum pernah ada di bumi, dengan benturan nurani yang paling dalam, dengan sebuah keputusan yang dipanggil melawan segala sesuatu yang selama ini dipercaya, dituntut, dan disucikan. Dan ini benar. Memang menjelaskan legitimasi eksternal ini akan mereduksi pembahasannya, tapi perlu untuk mengetahui bahwa yang dia katakan dalam karya-karyanya, kejeniusan, kedalaman, dan kebijakan yang dia sebut dirinya sendiri benar-benar terjadi dalam sejarah. Meski seperti yang dijelaskan sebelumnya, pernah disalahgunakan oleh Hitler dan partainya dalam melegitimasi dorongan politik mereka. Meski begitu, dampaknya terhadap dunia intelektual dan dunia secara keseluruhan juga sangat besar. Yang paling awal terjadi adalah runtuhnya kepercayaan terhadap fondasi absolut dalam filsafat barat. Kritik Nietzsche terhadap kebenaran mempercepat krisis yang sudah muncul sejak zaman pencerahan dan membuka jalan terhadap perkembangan filsafat abad ke-20, mulai dari Heidegger, Sartre, dan Camus dalam fenomenologi dan eksistensialisme, sampai ke Foucault dan Derrida dalam postmodernisme. Bayangkan membuka dua tradisi besar filsafat yang membentuk peradaban manusia. Di dalam psikologi, Nietzsche juga mendahului sangat banyak gagasan yang nanti diformalkan oleh Sigmund Freud dan juga Carl Jung, yang meski awalnya masih dalam bentuk psikologi analitik yang nantinya berkembang menjadi psikologi yang lebih materialistik. Bayangkan membuka satu disiplin ilmu dan menginspirasi ilmuwan terbesar di dalamnya.
Lebih luasnya, Nietzsche berdampak secara langsung terhadap krisis modernitas, memutus kesinambungan antara manusia dan struktur makna tradisional, membuat dunia intelektual yang sebelumnya penuh kesombongan menentukan mana yang benar dan salah menjadi jauh lebih reflektif dan terus mempertanyakan diri sebelum menetapkan sesuatu. Ruang kebebasan pun muncul secara meluas. Tidak ada lagi rasa bersalah absolut yang dirasakan orang-orang seperti di zaman-zaman sebelumnya. Individualisme pun menguat, di mana manusia harus menanggung tanggung jawab penuh atas kehidupannya sendiri. Melihat penderitaan pun sangat berbeda sekarang. Memandang semua kesengsaraan sebagai konsekuensi dari takdir mulai menghilang. Munculnya banyak kepercayaan dan pandangan yang berbeda-beda dengan banyak perspektif yang berkembang. Dan terakhir dan tidak terbatas pada semua ini, munculnya dua jenis manusia yang sudah diperingati Nietzsche dari awal. Mereka yang lemah dan terus pasif terhadap kehidupan, dan mereka yang terus bertransformasi menjadi lebih kuat. Namun yang paling ditekankan dari Ecce Homo adalah konsistensi Nietzsche dalam menolak sistem, tidak mencoba merumuskan filsafatnya menjadi doktrin yang harus diikuti, bahkan sering memperingatkan pembacanya yang belum lahir untuk jangan mengikuti dirinya secara buta. Mengatasi diri berarti tidak mengganti satu otoritas dengan otoritas lain, termasuk Nietzsche. Bahkan Nietzsche sendiri tidak boleh menjadi otoritas baru. Jangan jadi lemah dan jangan ikuti Nietzsche. Terima kasih.